Yesaya pasal 57. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu mendekatlah kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzina dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak memberontak, keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Ayat 6. Penyembahan berhala sebagai perzinahan. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau menunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau tidak menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan napas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ayat 14, kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tidak ada damai bagi orang fasik itu, firman Allahku. Yesaya pasal 58. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan kau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena.
Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berpuasa yang kukendaki Allah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ayat 13, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.